Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua MBC NU Karangjati mengucapkan selamat dan sukses atas konferensi pengurus anak cabang Ansor Kecamatan Karangjati. Semoga menghasilkan yang terbaik untuk Ansor ke depan. Selamat dan sukses. Selamat atas konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor PAC Kecamatan Karangjati yang ke-10. Loto Adi Roso, Jumala Adi Mana. Tiada gentar dada kemuka, bela agama bangsa negeri, bela agama bangsa negeri. Dan nyawa telah ku berikan, syuhada rebah Allahu Akbar. Kini bebas rantai ikatan, negara jaya Islam yang benar. Berkibar tinggi panji gerakan, iman di dada, patriot perkasa. Ansor maju satu barisan, 1000 rintangan patah semua. Tegakkan yang adil, hancurkan yang zalim, makmur semua, lenyap yang nista. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bakar baja gerakan kita. Bangkitlah bangkit, Utara Pertiwi, tiada gentar dada kemuka, bela agama bangsa negeri. Darah dan nyawa telah ku berikan, syuhada rebah Allahu Akbar. Kini bebas rantai ikatan, negara jaya Islam yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirin kepada para alim, para ulama yang tazahhaba wa'ati istiqamah bahibun, kepada panjenengan ibu, Bapak Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Karangjati, panjenengan Budi Syamso yang saja kau hormati, kepada panjenengan ibu, Bapak Ketua Pimpinan Cabang Syekh Amar yang saja kau hormati, dan seluruh tamu undangan, sahabat-sahabat Ansor Bansar Karangjati ingkang tansah kawula mulyakaken. Lagu rumiyin sepindah semoga kawula dherekaken ngaturaken raos puja lan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanthi kawula dherekaken semoga maos hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Radat ingkang dalem punika kula lan jenengan sami tasih kinantir sehat walafiat saged mangkepal mangkes Masjid Al Amin di Sidorejo Kecamatan Karangjati kanthi keadaan sehat walafiat. Kabehipun sholatuhu wassalamuhu tansah kita aturaken dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan saestu kita tengah sapaanipun wonten ing yaumul qiyamah. Kanthi raos cinta dan mahabbah dhateng panjenenganipun sumangga kula dherekaken maos sholawat sesarengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ingkang ajeng mugi-mugi
Kula lan panjenengan sedaya saestu kadhaku umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih pangapunten dumateng sahabat-sahabat ing mriki kawula amakili panjenenganipun Ketua Panitia kapureh maosaken rencanaipun acara wekdal punika. Mengkahipun acara kasbindah di punika pembukaan acara ingkang kaping kalih di punika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipun lajengaken Mas Ansor lan dipun lajengaken Subhanul Waton. Acara ingkang kaping 3 dipunika zikir lan tahlil lan acara ingkang keempat dipunika doa lan acara ingkang kelima dipunika sambutan lan acara ingkang keenem dipunika penutup. Kangge nyingkat wekdal wekdal kali punika supaya acara ing pambuka punika kita Al-Fatihah sesarengan ala kulliya fi ni'mati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa walidayya wal mu'minina. Amin. Dumateng sahabat-sahabat kasuwun jumeneng jawat alis. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan Mars Gerakan Muda Ansor. Bela agama bangsa negeri, 2, 3. Darah dan nyawa telah ku berikan, Suhada Rebah, Allahu Akbar. Kini bebas rantai ikatan, negara jaya, Islam yang benar. Berkibar tinggi panji gerakan, iman di dada, patriot perkasa. Ansor maju satu barisan, 1000 rintangan
di bawah durimu. Tuh dua. Pemuja acara ingkang tiga punika zikir lan tahlil dumateng panjenenganipun Gus Nubi Akhir wekdal saha tepat kawula semakaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa li abaihi innal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wassalihin wassalihin wa jamil malik dan mudrabil amrodi summa ila hadrati Nabi Adam wa hawa wa matan salaman yamidin khususan ila hadrati Nabi Rahidina min salihi wa sallam wa usul sultan syaikhul qadi al-jilani wa usul syaikhul al-salam dan sayyid al-sanasati wa sallallahu alaihi wa sallam khususan ila hadrati ulama Sanjawiyah allati balaghatin fi Indonesia wa sayyidil awliya ila birahmi ajab khususan Korea dan Ajawi sebagian semila lahumul Fatihah. Wabarakatuh untuk penonton yang berhabis langsung wabarakatuh untuk kasih sang doa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala kulli shay'in wa bi tawfiqi ridwa'illahi ta'ala fi dunya wa fil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim وللمؤمنين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
سيد الأول والآخر وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل حال رسول الله الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الحامدين حمد الذاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من كل الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجدنا وجدتنا ولأستاذنا ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Latu Allah andai kata urip utak dunung sikop tersilullah zatullah sifatullah sifati ponco bayan ansor sifati ponco bayan nahdlatul ulama ila anatu syarikang muskelakon orang insur kuasa orang sifir satu ponco boyo alangan perintahan Allah Ta'ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berkasa berikut sambutan dengan sepeda ini sambutan Ketua Pimpinan Anak Sabang Gerakan Pemuda Anak Sabang jadi Ketua Sebenaripun Bapak Budi Santoso Pokda Sehat Tempat Kaulo sebagai organisasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua MPC Romo Yaiftio Matur Suud Rawuhut ingkang kawula hormati ugi ingkang waris ingkang tansah darmanto sabda lan rawuhut. Yang saya hormati Ketua Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ngawi sahabat Husaini Amar, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh jajaran pengurus PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Karangjati, sahabat-sahabat ketua ranting, sahabat-sahabat Ansor Pansor Karangjati yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita dapat bermuhajah berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam giat malam ini kita mengadakan giat atau kegiatan yaitu konferensi PAC Karangjati yang ke-10. Ini disepakati ada 10 siapa Tuhan, karena saya 9, aku tetap sama ini istilahnya. Jadi ini yang ke-10 itu mengambil kesepakatan dari sahabat-sahabat ketua ranting dan sahabat pengurusnya.
sehingga setelah ini berarti 11 dan selanjutnya. Pertama, saya ingin ucapkan dan saya apresiasi sangat buat sahabat-sahabat panitia yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, pikirannya untuk suksesnya dan lancarnya acara konferansap PAC ke-10 Kecamatan Karangjati. Dan saya sebagai ketua, sebenarnya SK saya itu sudah habis 14 November bulan yang lalu, dikarenakan pandemi dan harus atur strategi supaya ini jalan, makanya diulur sampai Desember. Mengatakan Pak MBC dalam melaporkan SK saya itu secara tertulis habis 14 November. Jadi sebenarnya saya sudah tidak sah menjadi ketua sahabat MC. Tapi ya nggak umum betul. MC ini komandanku ya saya siap saja. Secara tertulis SK saya habis bulan yang lalu. Sahabat-sahabat, saya ikut dalam kepanitiaan dan tema konferansap ke-10 PAC Gerakan Muda Ansor Karangjati ini kita beri tema Noto Kanthi Rasa Jumangkah Kanthi Manah. Mungkin ini satu-satunya di Ngawi yang menggunakan aksara Jawa atau unen-unen Jawa, dikarenakan sahabat-sahabat ini karena tema itu merupakan doa, kita berdoa semoga sahabat-sahabat Ansor Karangjati ini dalam menata, mengelola organisasi yang kita banggakan ini dengan perasaan dan selalu melangkah di jalan organisasi dengan hati, sehingga apapun hasilnya pasti akan melegakan dan mendatangkan manfaat. Kita sudah menyiapkan usulan dari sahabat-sahabat buku panduan, kita berusaha sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada kita. Apabila nanti memang dalam agenda kegiatan konferensi ini kurang, kami mohon maaf sebelumnya dan akan kami perbaiki untuk masa yang akan datang. Ngerti sahabat-sahabat? Cukup semanten. Katanya saya tidak boleh pamitan dulu Pak Setio karena nanti ada acara lagi namanya sertijab serah terima jabatan khusus NU Muda Karangjati. Jadi saya pamitannya sombet. Oh saya ini bisa sombet rasa sertijab. Enak-enak iki Karangjati aneh hal. Nggih pun cukup semanten matur sembah nuwun. Sedayanipun akhirul kalam. Wa'ulul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sallim taslima qul adama dzalika fi kulli waqtin wa khin. Dan juga aktivitasnya, kehidupan organisasinya berjalan dengan baik. Tapi nek sebuah organisasi tidak pernah mengadakan rapat yang kedudukan rapatnya itu adalah tertinggi, niku bedakan kegiatan organisasi tidak berjalan. Dan alhamdulillah saya sampaikan selamat dumateng GP Ansor Karangjati yang sudah melaksanakan kegiatan ini.
tentunya kegiatan ini dengan berbagai usaha bersusah payah dilaksanakan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Saya sebagai Ketua MBCNU secara rutin setiap tahun pasti menghadiri kegiatan-kegiatan Ansor, apapun kegiatannya itu juga sebagai bukti tanda bahwa gerakan pemuda Ansor di Karangjati berjalan sedemikian rupa dan melaksanakan roda organisasi sesuai dengan harapan-harapannya. Semoga tema yang bosone cah nom ini tema yang keren. Tema yang keren ini betul-betul bermakna dan dimaknai dengan baik, yang kemudian dilaksanakan dengan baik juga. Kagem panuwun dhumateng panjenenganipun Bapak Setio. Acara salajengipun inggih punika sambutan nomor 3 Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ngawi dhumateng panjenenganipun Bapak Husaini Amar Okda Jawa Tembak kawula semanggaken sekaligus membuka konferensi Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Karangjati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor, kita ambil contoh semangat, spirit, ketulusan niatnya sahabat-sahabat Ansor dulu pada saat membantu perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kalau kita meniru niatnya, khidmatnya, insya Allah kita akan dicintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti Kanjeng Nabi mencintai kaum Ansor pada saat dulu zaman kenabian. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, momentum konferensi anak cabang adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor di tingkatan PAC. Oleh karena itu nanti musyawarah bisa dilaksanakan, harapannya dilaksanakan dengan khidmat, khusyuk, betul-betul mempertimbangkan apa yang akan dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Karangjati dalam jangka masa 2 tahun yang akan datang. Kita patut bersyukur sahabat-sahabat, Gerakan Pemuda Ansor ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Kita patut berbangga. Ketua Umum kita Gus Yakut Qaulil Qomas mendapatkan amanah sebagai Menteri Agama. Persoalan agama ini kan persoalan paling penting. Kalau persoalan paling penting di bangsa dan negara ini sudah diserahkan kepada Ansor, ini artinya betul-betul bahwa kita itu diharapkan mampu menjawab tantangan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama khususnya tantangan keagamaan pada masa-masa yang akan datang. Ini ujian sekaligus apresiasi kepada kita sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor di berbagai tingkatan. Selanjutnya sahabat-sahabat, kepada nanti ketua yang terpilih, saya ingin titip program. Nanti akan kita selaraskan program di PC dengan program di PAC. Di PC nanti akan mewajibkan kepada seluruh ranting yang ada di Kabupaten Ngawi, masing-masing ranting minimal memiliki
Banser sejumlah 20 personil yang berseragam lengkap. Nah, ini kalau Kecamatan Karangjati ini kecil. Di sini basis Nahdlatul Ulama, basisnya Ansor Banser. Jumlahnya banyak. Tetapi jumlah yang banyak itu akan kita realisasikan dengan apa? Seragam. Jadi yang namanya Banser ya harus seragam doreng, lengkap. Minimal di tiap ranting nanti harus punya paling sedikit 20. Paling sedikit 20. Nah, ini sesuai dengan instruksi PW Nahdlatul Ulama juga, Kiai Marzuki Mustamar. Nah, kalau ben kan ndak mriki nggih, rawuh teng mriki ta kalau ben. Wong nggih mriki tapi ndemplek teng pinggiratan mriko. Mirengne kok dodoan. Maksudnya nek bolos ben cepet. Itu adalah salah satu program yang akan kita garap selama 4 tahun. Jadi masing-masing ranting harus punya itu seragam. Itu kita wajibkan nanti. Dan kami akan fasilitasi dengan menyediakan seragam yang murah dan bagus yang bisa dijangkau oleh sahabat-sahabat Banser. Untuk mewujudkan itu nanti pola DTD kita rubah. DTD nanti ke depan tidak lagi kaos, tapi akan langsung seragam doreng. Entah polanya sedang kita pikirkan. Kaos niku bar DTD nek kula ya tak nggo ngarit. Nggih, nang sawah. Nah, mesti oleh tuku seragam cik dinding gosek. Nah, saya ingin menekankan kepada kader-kader Gerakan Muda Ansor, membeli jas, membeli PDL Banser tidak akan membuat kita jatuh miskin. Niku kula percaya. Orang-orang awak dhewe iki miskin gara-gara awak dhewe sering tuku jas, sering tuku PDL Banser. Nah miskin kan nyumpun kulino to nggih. Lah nyumpun kulino wae. Nah wis tahu. Jadi kalau ngaku kader jas mundi, seragam PDL mundi. Nek urung duwe urung tuku berarti kader setengah-setengah. Niki kok kula bicara seperti ini sampun saya coba. Kemarin alumni PKD bisa wajibkan untuk beli jas. Akeh sing protes teng kula nggih kathah, Mas iki urung duwe jas lagi miskin. Awakmu ora tambah miskin mergo tuku jas. Ndang tuku. Nah, dia ini lahir ya miskin waduh ayo. Nah. Kita coba buktikan bahwa Ansor Banser di Kabupaten Ngawi bisa bergeliat. Perlu diingat ini forum musyawarah tertinggi, jadi ini musyawarahnya di sini, jangan di grup WA. Grup WA boleh, tapi forum musyawarah yang sejati adalah di sini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, konferensi anak cabang, pimpinan anak cabang Gerakan Muda Ansor Kecamatan Karangjati yang ke-11 dinyatakan dibuka dan dimulai. Demikian sahabat-sahabat, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tali asih kenang-kenangan dari pimpinan anak cabang Karangjati kepada ketua cabang. Dumateng panjenenganipun Bapak Husaini Amar kasuwun jumeneng sawetawis. Buka, Pak. Buka. Khusus sekarang jadi wah. Matur suwun wekdalipun dipunlajengaken penyerahan dhateng panjenengan
panjenenganipun Ketua NWC Bapak Setio kasuwun jumeneng. Dumateng panjenenganipun Cak Ki Cak Sugiono kasuwun menaken. Samstorion, selesai. Selesai larang saya. Keping panuwun salajengipun penerangan dengan ketiga inggih punika panjenenganipun Romo Yai Nur Kholis Huda kasuwun jumeneng. Dumateng panjenenganipun Gus Lutfi Habib kasuwun penerangan. Kita tutupkan di wausa hamdana sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Saking kawula menika pranata adicara wonten kirang langkungipun dhateng kawula matur kawula nyuwun pangapunten. Allahumma fi ila akhwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat ketua ranting dan sahabat-sahabat Ansor Banjar jangan meninggalkan lokasi, tetap duduk di tempatnya masing-masing tadi karena sidang pleno akan segera dimulai. Waktu dan tempat untuk sahabat ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ngawi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat peserta konferensi, apakah sidang konferensi ini bisa kita mulai? Bisa. Mungkin bisa dibawakan absensi sahabat panitia. Oke. Sebelum sidang kami mulai, saya mohon bantuan satu orang sekretaris untuk membantu di sidang. Oke, dapat Bambang ya, sebelah sini aja, sebelah sini. Oke. Sebelumnya saya absen dulu. Ranting Storjo, Der, ranting, monggo maju mas. Ini gorengannya tengah, cengak. Sembung, ranting sembung, campur asri. Ini sore campur asri ini. Brangol, ini Jatipuro, Plosolor ada ya?
Ada. Dangu, Wuhti, Rejuna, Sawo, Jamulya, Gempol, Sidokerto, Legundi, Dongwiri, Ringinano, Karangjati. Ya, lengkap ya. Baik. Karena sudah lengkap, sahabat-sahabat, dalam konferensi ini saya dibantu oleh sekretaris sidang, sahabat Bambang, nanti akan mencatat semua hasil-hasil sidang. Ini sudah pegang draft semuanya. Bun. Anton sing dereng, masing-masing ranting. Masing-masing ranting pun ya. Baiklah sahabat-sahabat, kita mulai untuk pembahasan tata tertib konferensi anak cabang. Kita santai tapi sesuai mekanisme, ngoten nggih? Rancangan tata tertib konferensi anak cabang Gerakan Muda Ansor Kecamatan Karangjati di Masjid Al-Amin, Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Tulisan kabupatennya itu salah, dibetulkan. 23 Desember 2020. Pasal 1, Dasar penyelenggaraan konferensi anak cabang selanjutnya disingkat Konferansap Gerakan Muda Ansor Kecamatan Karangjati tahun 2020 adalah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gerakan Muda Ansor, Program Kerja PCGP Ansor Kecamatan Karangjati, Rapat Koordinasi PACGP Ansor Kecamatan Karangjati. 2. Tugas dan wewenang. Salah satu ada yang mau nambahin? Tidak ada? Lanjut. Pasal 2. Tugas dan wewenang. Konferansap Gerakan Muda Ansor Kecamatan Karangjati mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama, menilai laporan pertanggungjawaban PACGP Ansor Kecamatan Karangjati masa khidmat 2018-2020. 2. Menetapkan dan mengesahkan garis-garis besar program PACGP Ansor Kecamatan Karangjati masa khidmat 2020-2022 dan ketetapan-ketetapan lainnya. 3. Memilih Ketua PACGP Ansor Kecamatan Karangjati masa khidmat 2020-2022. Yang keempat, memilih temformatur. Ada tambahan? Lanjut. Pasal 3. Peserta dan undangan. Peserta Konferansap GP Ansor Kecamatan Karangjati terdiri atas 1. Peserta penuh yang terdiri A. Pimpinan anak cabang GP Ansor Kecamatan Karangjati, dan B. Ranting GP Ansor se-Kecamatan Karangjati dengan perwakilan sejumlah 2 orang. 2. Peserta undangan, pimpinan cabang Gerakan Muda Ansor Kabupaten Ngawi, pengurus MBJ NU Kecamatan Karangjati. C. Pimpinan garis miring tokoh yang diundang oleh PACGP Ansor Kecamatan Karangjati. Ada tambahan? Lanjut. Pasal 4. Hak dan kewajiban peserta. Setiap peserta konferansap mempunyai hak 1. Mengajukan pertanyaan dalam setiap sidang yang alurnya diatur oleh pimpinan sidang. 2. Memberikan pendapat atau mengajukan usul baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan melalui pimpinan sidang. 3. Mempunyai hak suara pada saat pengambilan keputusan. Ada tambahan? 4. Mempunyai hak mengajukan interupsi. Yang kelima, pimpinan anak cabang tidak memiliki hak suara dalam pemilihan ketua PACGP Ansor Kecamatan Karangjati. 6. Ranting GP Ansor hanya memiliki hak 1 suara dalam pemilihan ketua PACGP Ansor Kecamatan Karangjati. Ada tambahan? Lanjut.
Ada tambahan? Lanjut. Setiap peserta mempunyai kewajiban: 1. Menaati tata tertib konferansap, 2. Menghadiri sidang-sidang, 3. Meminta izin dengan cara mengacungkan tangan kepada pimpinan sidang dalam setiap menyampaikan pendapat, pandangan, dan saran secara lisan ketika sidang, 4. Meminta izin kepada pimpinan sidang apabila meninggalkan ruangan sidang. Lanjut. Pasal 5. Persidangan. 1. Sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh lebih 1 dari seluruh ranting di PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati. 2. Sidang-sidang konferansap terdiri dari sidang pengesahan tata tertib konferansap, laporan pertanggungjawaban, sidang pengesahan rancangan program. 4. Penetapan demisioner PAC oleh GP Ansor Kecamatan Karangjati. 5. Pemilihan Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati masa khidmat 2020 sampai 2022. 6. Pemilihan tim formatur. Lanjut. 6. Pimpinan sidang. Pimpinan sidang yaitu 1. Pimpinan sidang pleno diangkat oleh pimpinan anak cabang dan disahkan oleh peserta konferansap GP Ansor Kecamatan Karangjati. 2. Pimpinan sidang terdiri dari ketua, sekretaris, dan seorang anggota. 3. Pimpinan sidang pemilihan ketua PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati dipimpin oleh pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Ngawi. Enten tambahan apa niki dilangsung nih? Langsung. Pasal 7. Hak dan kewajiban pimpinan sidang. 1. Hak pimpinan sidang. A. Mengatur dan mengarahkan jalannya sidang. B. Mengambil kebijakan guna menjaga kelancaran sidang. 2. Kewajiban pimpinan sidang. A. Bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sidang. B. Menanggapi dan menjawab pertanyaan peserta sidang. C. Mengumpulkan pendapat peserta sidang. D. Membuat laporan hasil sidang. E. Menyerahkan laporan hasil sidang kepada ketua terpilih PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati. Enten tambahan? Lanjut. Pasal 8. Keputusan-keputusan. 1. Keputusan-keputusan konferansap GP Ansor Kecamatan Karangjati diambil dengan cara musyawarah dan mufakat. 2. Apabila pengambilan keputusan dengan musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting. 3. Apabila pengambilan keputusan dengan suara terbanyak terjadi hasil yang sama atau berimbang, maka pengambilan suara akan dilakukan 2 kali, dan apabila masih menghasilkan suara yang sama atau berimbang, maka sidang akan diskor selama 15 menit untuk kemudian dapat dilanjutkan kembali. Ada tambahan? Lanjut. Pasal 9. Pemilihan ketua. 1. Sidang pleno pemilihan ketua PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati dipimpin oleh pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Ngawi. 2. Sebelum pemilihan, pengurus PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati dinyatakan demisioner oleh pimpinan cabang Kabupaten Ngawi, dan selanjutnya pimpinan anak cabang diambil alih oleh pimpinan cabang Kabupaten Ngawi. 3. Pemilihan ketua PAC dilaksanakan dalam 2 tahap. Yang pertama, tahap pencalonan, dan B. Tahap pemilihan. 4. Seorang bakal calon dinyatakan sah sebagai calon apabila didukung oleh sekurang-kurangnya 3 suara ranting GP Ansor. 5. Sebelum pemilihan, calon ketua menyampaikan visi misi di depan forum konferansap selama 5 menit. 6. Apabila calon yang sah hanya 1 orang, maka pimpinan sidang dapat menetapkan calon tersebut sebagai ketua terpilih. 7. Pemilihan ketua PAC dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia dengan menggunakan kertas suara yang dikeluarkan oleh panitia konferansap dan atau PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati yang berstempel. 8. Apabila terjadi perolehan suara yang sama atau berimbang, maka tahap pemilihan diulang kembali sebagaimana dijelaskan pada pasal 8 ayat 3 tertib konferensi anak cabang. Niki ditambahi atau lanjut? Niki kertasnya pun disiap nih panitia.
Bonenten ya. Kertas suara nih. Soalnya teng mriki ngangge kertas. Nulis berarti. Disiapnya nggih. Pasal 10, tim formatur. 1. Tim formatur bertugas membantu ketua terpilih dalam menyusun kepengurusan PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ditetapkan di Karangjati pada tanggal 23 Desember 2020. Pimpinan sidang pleno pengesahan tata tertib konferensi GP Ansor Kecamatan Karangjati. Ketua Husaini Amar, Sekretaris Bambang. Selanjutnya adalah LPC Kerimbang. Rancangan program kerja pimpinan anak cabang Gerakan Muda Ansor Kecamatan Karangjati masa khidmat 2020 sampai 2022. Ini rancangan ini silahkan dibaca, yang kurang-kurang silahkan ditambahi. Ya, intinya musyawarah ini sebetulnya, selain memilih ketua. Monggo, perlu waktu berapa menit? 15 menit keturunan mungkin. 5 menit? 3 menit? Mboten jenengan waos nek 3 menit niki. 5 menit. 5 menit nggih? Nggih pun, monggo mulai dari sekarang. Cukup? Tidak ada tambahan ya? Kalau tidak ada tambahan, kita bacakan pengesahannya. Keputusan Konferensi Anak Cabang Gerakan Muda Ansor Kecamatan Karangjati nomor ini 2 nomornya. Ini 3 ini diganti 2. Nomor 2 Konfransap garis miring GNP Ansor garis miring KRJT garis miring Romawi 12 garis miring 2020 tentang pengesahan rancangan program kerja PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati masa khidmat 2020 sampai 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi Anak Cabang GP Ansor Kecamatan Karangjati tanggal 23 Desember 2020 di Masjid Al-Amin, Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, setelah menimbang 1 dan seterusnya, mengingat peraturan dasar dan peraturan rumah tangga GP Ansor, memperhatikan hasil musyawarah sidang pleno rancangan tata tertib GP Ansor Kecamatan Karangjati tentang pengesahan hasil musyawarah sidang pleno, ini tata tertib ini dihapus, dicoret. Rancangan tata tertib ini dihapus, berarti hasil musyawarah sidang pleno tentang rancangan program kerja PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati masa khidmat 2020 sampai 2022. Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan pertama, keputusan Konferansap GP Ansor Kecamatan Karangjati tentang pengesahan rancangan program kerja PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati ini dihapus, yang salah ini masa khidmat 2020 sampai 2022. Kedua, memberikan amanat kepada PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati masa khidmat 2020 sampai 2022 untuk menjalankan program-program tersebut dengan tanggung jawab. 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ditetapkan di Karangjati pada tanggal 23 Desember 2020. Pimpinan sidang pleno pengesahan rancangan program kerja GP Ansor Kecamatan Karangjati, ketua, sekretaris ditandatangani. Sidang pleno ketiga.
Laporan pertanggungjawaban pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Karangjati masa khidmat 2018 sampai 2020 kepada Ketua PAC dan pengurus harian didampingi Sekretaris Bendahara dimohon untuk bisa maju ke depan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Disampaikan ringkas saja Gus, tidak usah dibaca semuanya, nanti biar dicermati yang kurang mana atau dibaca kegiatannya aja lampiran-lampiran ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan pertanggungjawaban pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Karangjati masa hikmat 2018-2020. Masjid Al-Amin Desa Sidorejo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Pokok program kerja PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati masa hikmat 2018-2020 adalah A. Bidang organisasi. 1. Peningkatan kesadaran tanggung jawab bernegara. 2. Partisipasi aktif dalam pelaksanaan otonomi daerah. 3. Peneguhan Kitoh NU dan seterusnya. Untuk bidang kebanseran, pendataan anggota Banser, pembuatan kartu tanda anggota Banser, mengadakan pertemuan rutin dan seterusnya. Yang keempat, pelaksanaan program kerja PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati masa hikmat 2018-2020. Untuk bidang organisasi, konsolidasi internal sehubungan dengan tidak terselenggaranya rapat kerja Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Karangjati masa hikmat 2018-2020, maka program kerja khususnya bidang organisasi hanya sebatas konsolidasi kepengurusan. Untuk 3, penambahan personalia melalui Dikalsar sudah dilaksanakan. Pembentukan pasukan khas Banser atau Paskas Banser. Di sini di PAC Kecamatan Karangjati membentuk pasti pasukan inti Banser sudah dilaksanakan. Pengadaan seragam baru bagi anggota kita sudah 2 kali melakukan subsidi, tidak subsidi. Dan untuk yang masa 2019 ini sampai 20 beli sendiri-sendiri. 6. Penyelenggaraan posko lebaran. Setiap lebaran terkecuali lebaran karena masa pandemi ini kita selalu mengadakan posko lebaran. Penyelenggaraan kerjasama pengamanan bagi masyarakat, ini pengempaman rutin kita laksanakan. 8. Partisipasi aktif dalam apel Banser baik di tingkat cabang maupun nasional. Kita pernah mengirim cabang juga mengirim nasional ke Jakarta, sudah pernah dilakukan. Begitu laporan pertanggungjawaban yang kami laksanakan. Apakah diterima sama jabat? Alhamdulillah, setelah wis takon kali kok. Karangjati 23 Desember 2020. Pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Karangjati masa hikmat 2018-2020. Ketua dan sekretaris ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih. Niki diterima ya? Di sogok kita mau. Baik, keputusan konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Karangjati nomor 3 Bang. Konferansap _GP Ansor _Karangjati _Romawi 12 _2020 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati masa khidmat 2018 sampai 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi anak cabang GP Ansor Kecamatan Karangjati tanggal 23 Desember 2020 di Masjid Al-Amin
Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, setelah menimbang satu dan seterusnya, mengingat peraturan dasar dan peraturan rumah tangga GP Ansor, memperhatikan hasil musyawarah sidang pleno, tata tertibnya ini dihapus, langsung laporan pertanggungjawaban PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati masa khidmat 2018-2020 dengan senantiasa memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan pertama keputusan Konferensi GP Ansor Kecamatan Karangjati tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban masa khidmat 2018-2020. Kedua, menerima LPJ PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati 2018-2020 ini dibetulkan. Ketiga, menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala dedikasi dan perjuangan PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati masa khidmat 2018-2020. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ditetapkan di Karangjati pada tanggal 23 Desember 2020. Pimpinan sidang pleno pengesahan tata tertib. Nah, ini salah. Pimpinan sidang pleno pengesahan laporan pertanggungjawaban PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati, Ketua Sekretaris ditandatangani. Semuanya lengkap niki. Ya, agak geser. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dan memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan ini pimpinan anak cabang Gerakan Muda Ansor Kecamatan Karangjati masa khidmat 2018 sampai 2020 dinyatakan demisioner. Alhamdulillah. Silakan kembali ke tempat. Sidang pleno yang kelima, sahabat-sahabat, kita lanjutkan. Bisa kita lanjutkan ya? Adalah pemilihan ketua. Pemilihan ketua kita merujuk kepada pasal 9 tata tertib Konferensi Anak Cabang, di mana sidang pleno pemilihan ketua PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati dipimpin oleh pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Ngawi. Sebelum pemilihan, pengurus PAC GP Ansor dinyatakan demisioner. Sudah. Ketiga, pemilihan ketua PAC dilaksanakan dalam 2 tahap. Yang pertama pencalonan, dan yang kedua tahap kedua pemilihan. Pasal 4, seorang bakal calon dinyatakan sah sebagai calon apabila didukung oleh sekurang-kurangnya 3 suara ranting GP Ansor. Yang kelima, sebelum pemilihan calon ketua menyampaikan visi dan misi di depan konferansap selama 5 menit. Keenam, apabila calon yang sah hanya 1, maka pimpinan sidang dapat menetapkan calon tersebut sebagai ketua terpilih. 7. Ketua PAC, pemilihan ketua PAC dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia dengan menggunakan kertas suara yang dikeluarkan oleh panitia konferensap dan atau PAC GP Ansor Kecamatan Karangjati yang berstempel. 8. Apabila terjadi perolehan yang sah,
berimbang, maka pemilihan diulang kembali sebagaimana dijelaskan pasal 8 ayat 3 Tatib Konferensi. Yang pertama adalah tahap pencalonan. Tahap pencalonan ini di sini belum diatur. Cara mencalonkannya bagaimana? Ini kita sepakati bagaimana pencalonannya. Pakai kertas, pakai surat rekom, atau bagaimana? Sahabat-sahabat, saya tanya, kita pemilihan ketua PAC ada 2 tahap sesuai tatib yang kita sepakati. Yang pertama tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Tahap pencalonan belum diatur dalam tata tertib nyalon ke carane bagaimana? Pakai nulis atau pakai surat rekom? Surat rekom, semua setuju? Surat rekom? Baik. Baik. Apakah butuh waktu untuk membuat surat rekom? Nah, kalau tidak, silahkan dibawa ke sini surat rekomnya, supaya saya tahu ada berapa calon yang memenuhi syarat. Karena syarat bisa disebut calon kalau didukung sekurang-kurangnya 3 suara ranting DP Ansor. Monggo, mana surat rekomnya? Ini gini ya. Surat rekom ranting Karangjati memberikan rekomendasi kepada nama Maftuhin Zaini. Niki laras ranting Karangjati. Laras ngerekam Maftuhin. Laras. Dong Miri Muhammad Arif. Niki laras ngerekam Maftuhin. Laras. 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 Legundi Agus Rianto dan Susanto. Niki laras ngerekam Maftuhin. Niki pundi Legundi. Laras. Sidokerto Maftu ngerekam awakmu dhewe. Ya rasa ditekoi. Gempol Suradi dan Parlan leres ngerekam Maftuhin. Nggih. Ranting Rejo Mulyo Eko Susilo leres ngerekam Maftuhin. Pundi piantun sahabat pundi? Oh leres nggih. Kenal kali Maftuhin toh? Oh nggih. Ranting Sawu Purwoko dan Kolis leres ngerekam Maftuhin. Pundi? Oke, nah ngono kan jelas. Eko Haryanto ranting Dangu sing pundi niki? Leres ngerekam Maftuhin. Oke. Rejuno Gianto dan Ridwan M leres ngerekam Maftuhin. Orang ini aneh boy. Desa Bukti Ivan Taqiyuddin leres ngerekam Maftuhin. Satu tok iki. Maftuhin kabeh iki. Suyadi Plasalor leres. Nggih. Ali Mustafa Brangol leres. Suminto Jatipuro jenengan. Oke. Ini kita ini. Campur Asri Haryanto leres nggih. Maftuhin nggih. Kula namung maca lho niki. Agus Purwanto Sembung leres. Supriyono Sudarjo leres. Maftuhin. Niku pun 17 kurang 1. Sing dereng pundi? Ranting pundi? Ringen anom.
Alas Malang. Nyalon dhewe. Sahabat-sahabat, merujuk pada pasal 9 Tata Tertib Konferensi Anak Cabang tentang pemilihan ketua, bahwa seorang bakal calon dinyatakan sah sebagai calon apabila didukung oleh sekurang-kurangnya 3 ranting DP Ansor. Oleh karena tadi 16 dukungan semuanya kepada sahabat Maftuhin dan 1 ranting tidak merekom atau belum, maka hanya terdapat 1 bakal calon yang dinyatakan sah sebagai calon. Merujuk kepada pasal 6, apabila calon yang sah hanya 1 orang, maka pimpinan sidang dapat menetapkan calon tersebut sebagai ketua terpilih. Saya tanya kepada sahabat-sahabat, apakah sahabat Maftuhin ini dapat ditetapkan sebagai ketua terpilih pada forum konferensi cabang anak cabang Gerakan Kecamatan Karangjati pada malam hari ini? Bisa? Bisa ditetapkan? Bisa. Al-Fatihah. Sahabat Maftuhin silakan maju. Karena hanya 1, tidak saya tanya bersedia atau tidak. Lek wingi minggu kemarin konferensi Bidodaren ada 3 bakal calon yang sah. Sing loro mundur kantun setunggal. Berhubung teng niki namung setunggal mboten usah ditanya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Wala aiton inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kanten kula mukadimah niki tarjik niki ibarate kaya kula asal musibah. Nggih. Di awan musibah gede. Di awan. Bengi iki yo tambah gede. Musibah saestu. Muga-muga musibah ing dalu menika enten barokah. Ngoten nggih. Ingkang kula hormati Ketua PC GP Ansor Kabupaten Ngawi Kang Amar dan sahabat-sahabat yang terima kasih sampun jrongkrok kula. Saestu. Arep muni nolak kabeh ngrekop sak awake dhewe yo ngrekop. Ya biyen ngeten lho. Pama aku ora maca isin. Saestu. Insyaallah kuwi sing ngerti ngono gak usah tanda tangan wis karuan lho ya. Umpane koyo po iki dadi ketua. Permasalahan ketua itu mau pena. Ngoten nggih. Sahabat-sahabat yang kami hormati, pada kesempatan pada malam hari ini kalau dikatakan masalah visi misi, tentunya saya belum mempunyai visi misi. Karena pada malam hari ini rekom ternyata enek. Aku ora ngerti nek rekom jenenge kabeh nang aku. Ya. Akan tetapi ini katanya wajib harus menyampaikan visi misi sesuai dengan aturan. Cuma ada 2. Pertama, untuk apa yang disampaikan oleh Bapak MBC bahwa NU itu sebagai kader untuk masa depan. Tentunya misinya pertama adalah mencetak organisasi yang profesional. Itu pertama. Profesional sing piye nanti ya engko tak nang omah wae. Pokoke profesional organisasi niku nggih. Sing kabeh kalihipun bahwa Gerakan Pemuda Ansor di Karangjati harus diciptakan meningkatkan yang nama spiritual. Mau loro widak wis akeh-akeh. Mengke tak oleh nang omah karo tangen-angen. Mbah aku kok kudu piye.
Pak Ali ki yo jongkrokno. Biar ngeten pari jenenge. Sowe ra tau petukan lho lah, ndak lemu yo jongkrokno pisan pun maju. Ya Allah, rajane nek kula arep anu, Pak. Arep protes. Ternyata di situ ada rekom, kayak somong lho. Padahal di dalam aturan undang-undang di pasal 11 ternyata minimal mencalonkan menjadi PAC adalah diklat DTD sama PKD. Ternyata iso. Ngerti omongan tak selentik juga Bang. Dan ternyata dicek apa ya? Dicegah, ibarat cegat nganggo rekom. Ternyata PAC ya pintar. Makanya bangga pada malam hari ini sudah di apa nih? Di biomisioner Pak biasanya. Pantes makanya ngesan foto rotok kendel. Biar dari PAC itu seperti hati-hati ya Pak ya. Biomisioner. Barangnya itu saya 5 menit Kang Amar mau namun 2 hal saja yang menyampaikan visi misi. Yang pertama adalah mencetak karena organisasi ini lebih profesional lagi. Yang kedua adalah spiritual. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat ketua terpilih, sahabat Maftuhin. Ini rangkaian sidang pleno sudah selesai sahabat-sahabat semuanya, dan hasilnya adalah menetapkan ketua terpilih sahabat Maftuhin. Tinggal 1 yaitu formatur. Formaturnya 7 orang, sudah ada 2 sahabat Maftuhin selaku ketua terpilih. Ketua dimisioner sahabat Budi Santoso, tinggal 5 lagi. Monggo sing teng mriki mawon ketua ranting. Sinten? Pojok etan, pojok kulon, pojok lor, kidul. Sidang formatur kasih waktu, formaturnya harus sekarang namanya. 30 hari. 30 hari sidangnya. Milih formaturnya sekarang. Nah, monggo. Ketua ranting atau siapa terserah monggo. Wong 7 pun enten kalih, kurang 5. Unsur ranting tidak harus ketua ranting. 5 orang lagi. Monggo. Purwanto orang Jati, saged ditampi. Purwanto niku enten napa mboten nang mriki atake ora enek dicalonke. Enten. Satu Purwanto. Sawo Caki. Caki sanggup betul? Sanggup. Kurang 3. Yen dangu Campur Asri. Kurang kan pojok-pojokan itu. Nika wong luar negeri. Tengah Ali Mutakin Sidoarjo, kurang 2. Pak Suyat tinggal 1. Kurang 1. Dangu sinten dangu? Wonten, piyantone wonten. Pundi? Nah, nggih. Sanggup Kang nggih? Ya, nggih, berarti pun jangkep. Ini jangan lebih dari 30 hari untuk menetapkan
kepengurusan. Pengurusannya jumlahnya sesuai kebutuhan, monggo silakan. Ya sahabat-sahabat, dengan demikian rapat pleno pemilihan ketua dan tim formatur telah selesai dengan hasil ketua terpilih sahabat Maftuh bin Zaini. Tim formaturnya ada 7 orang, ketua terpilih, ketua demisioner, sahabat Purwanto Karangjati, Cak Gik Sawo, Ali Mutakin Sidorejo, Suyadi Ploso, Sei Ndango. Pun 7 ya, silakan bekerja untuk menyusun kepengurusan. Dengan demikian sahabat-sahabat, dari kami selaku pimpinan sidang konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Karangjati selesai juga menjalankan tugas kami sebagai pimpinan sidang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang kami nyatakan ditutup. Yang saya hormati sahabat Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ngawi, yang saya hormati beliau Gus Nur Khalis Huda selaku Sofibul Bed Masjid Al-Amin Desa Sidoarjo, yang saya hormati sahabat-sahabat Ketua Ranteng Kecamatan Karangjati, dan teristimewa wabil khusus ketua terpilih sahabat Maftuh bin Zaini. Sebelumnya mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat melaksanakan apa yang menjadi hajat kita bersama, yakni konfer-ancap atau konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Yang kedua kalinya sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Di sini saya sebagai ketua panitia dalam pelaksanaan konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor. Paling utama saya ucapkan terima kasih kepada tim atau sahabat-sahabat yang telah mencurahkan segalanya untuk pelaksanaan konferancap Kecamatan Karangjati yang ke-10, sehingga acara pada malam hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan hajat kita terkabul, yaitu mempunyai pimpinan baru Gerakan Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Karangjati. Semoga dengan lahirnya pimpinan baru nanti dapat menjadi semangat kita untuk menjadi lebih baik, lebih semangat dalam beransor. Saya juga mewakili seluruh panitia, mohon maaf atas segala kekurangan apapun, dan pada malam hari ini acara dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.